Wow, today is a special episode because we celebrate 1 year's Cerita di Selasa. 1 year's Cerita di Selasa. So, let's get started. Time has come. Let's begin. Whoosh. Jeng 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 jeng. Thank you so much, guys. Whew. Seringkali kita merasa bahwa hari itu berjalan begitu saja itu. Tahu-tahu udah tahun baru aja, tahu-tahu udah akhir tahun aja lagi, tahun baru lagi, akhir tahun lagi gitu. CDS itu adalah tempat untuk menangkap hari gitu. Jadi setiap minggunya ada sesuatu yang aku disiplinkan untuk lakukan. Nah, disitulah aku belajar. Dari awalnya CDS episode 1 tuh yang masih ada tempel-tempelan di sini. Di sini juga masih kosong. Yeah! 1 year's Cerita di Selasa. What is Cerita di Selasa? What is CDS? CDS is a weekly vlog created by me, Adrianata. So I want to make a documentary about my life. At least 1 week, 1 vlog video. So I recap all of my activity in 1 video. Like creating a puppet, learn puppetry, and learn ventriloquist, learn comedy, stand-up comedy, and learn stage performance. Learn English and how to build myself. I really like it to make everything in CDS Cerita di Selasa. It's just like a stress release because I created, I recorded, I editing it, and I post it. So I made everything by my hand. You know the quotes that say, if you don't use it, you lose it. So I need to use my skill because if I don't use it, I lose it. So everything that I learn, I created become a 1 videos in 1 week. So that's CDS Cerita di Selasa. Buku-buku juga semakin banyak. Aku tertarik untuk baca buku karena buku juga sama semangatnya dengan CDS gitu, yaitu menangkap momen. Karena kalau kita baca di sosial media atau kita lihat konten di sosial media, seringkali ilmu masuk itu udah langsung hilang. Buku itu adalah belajar untuk menangkap waktu gitu. Jadi kita mencari sesuatu di buku, kemudian setelah dapatkan itu akan semakin nempel di otak. Ya misalnya ya, seorang anak dikasih makanan gitu. Oke, makanan itu akan jadi makanan aja, habis dimakan udah beres. Sedangkan seorang anak yang mencari makanannya, ketika ia dapat makanannya akan lebih bersyukur lah, akan lebih menghargai gitu. Karena ada petualangannya di situ, ada naik turunnya untuk menemukan sesuatu. Di buku juga gitu, menemukan sesuatu sehingga ketika dapat itu akan lebih bermakna gitu. Daripada disuguhkan. Sosial media kan disuguhkan, kita nggak ngapa-ngapain, tahu-tahu dikasih aja cara untuk ini, cara untuk itu gitu. Sesuatu yang dicari lebih bagus daripada sesuatu yang diberi. Itu mengingatkanku pada Ekkalawya. Jadi ada cerita bagus banget di dalam epos Mahabharata, Ekkalawya namanya. Ekkalawya itu adalah seorang pemanah. Dia ingin sekali berguru. Ini Ekkalawya ingin berguru pada Drona. Dia datang tapi diusir oleh Drona karena Drona cuma ingin mengajari anak-anak kaum bangsawan gitu. Ekkalawya nih pergi habis itu. Pergi perjalanan pulang, Ekkalawya bikin patung Drona. Dia belajar dari patung Drona. Setiap hari dia lihat sosok patung gurunya, dia belajar dari itu. Dia belajar sendiri, menemukan sendiri, sehingga semuanya, setiap ilmu yang dia dapatkan itu menjadi sangat bermakna karena dia benar-benar menemukan sendiri. Sedangkan murid-murid Drona ini kan Drona yang ngasih tahu cara memanah tuh seperti ini, cara untuk dapat target yang bagus tuh seperti ini, cara untuk memanah ke atas seperti ini, memanah ke samping seperti ini. Itu kan Drona yang ngasih tahu semua. Sedangkan Ekkalawya dia belajar sendiri. Oh, caranya mana tuh seperti ini. Oh, ini gagal, artinya harusnya seperti ini. Oh, seperti ini juga gagal, artinya seperti ini. Kalau mau mana naik tuh seperti ini, kalau mau mana ke samping tuh seperti ini. Jadi ilmunya dia dapat karena dia yang ingin. Dia mencari. Sesuatu yang dicari itu lebih oke daripada sesuatu yang diberikan. Itu dia Ekkalawya. Kalau prakteknya di Bali kita sebut dengan panca wo, itu panca 5, wo itu W, 5W. Warak, waras, wastra, wismu, waskita. Warak itu adalah kekuatan ekonomi. Di Perut Indonesia terisi. kan perut terisi kenyang. Ya. Yang kedua itu waras, kesehatan. Ketiga wastra, pakaian. Keempat wisma, perumahan. Kelima waskita. Waskita itu adalah hiburan. Dan
kebutuhannya itu baik di keluarga, di pribadi maupun di negara, mesti ekonomi harus dibuatkan dulu. So you guys can see what I learned in this week, what my problem in this week, what my solution of that problem, and also my experiment. Lots of experiment in my CDS. So you can see how I make a puppet, how I make a material for comedy, stand-up comedy, and how I struggle to come to open mic and also take video or shooting into places. Do you guys remember? First in my home in Bali, and also in my place in Jakarta. So basically, I have two personalities, become Balinese and Jakartans. So, become Balinese is a quiet place. It's very mindfulness. In Jakarta, we need to struggle. We need to do everything because this is a busy city. So you need to struggle, you need to work, you need to do whatever in one day. So this is my journey. Thank you so much for watching. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, semua hal yang ada sekarang itu sudah ada di ajaran-ajaran zaman dulu. Mahabharata itu semua permasalahan sekarang ini ada di situ gitu. Politik kekuasaan lah, pasangan lah, rumah tangga lah, tentang kehidupan bersosial lah, semuanya sudah dipaparkan di Mahabharata sebenarnya. Di ajaran zaman dulu tuh sebenarnya sudah ada. Salah satu yang selalu kuingat juga adalah Krishna pernah bilang bahwa budaya itu seperti buah mangga. Awal muncul buah mangga itu pahit, nggak ada yang suka. Kemudian buah mangga itu menjadi asam. Cuman orang yang suka asam aja yang suka. Cuman segelintir orang aja yang suka. Kemudian mangga itu menjadi manis. Nah ini semua orang suka nih jadinya nih. Kemudian mangga itu menjadi busuk dan ditinggalkan. Muncullah mangga yang baru gitu. Budaya juga sama. Budaya awalnya pahit. Suatu budaya yang baru muncul itu pasti pahit. Nggak ada yang suka. Apa ini? Kemudian menjadi asam. Cuman segelintir orang yang suka. Cuman sedikit orang yang suka. Nah setelah itu baru menjadi manis. Semuanya suka tuh. Setelah itu busuk. Akan hilang, akan berganti dengan budaya yang baru. Makanya kita kan sering terkungkung istilah pakem kan. Nggak karena ini memang pakemnya seperti ini. Ini nggak boleh dirubah. Ini nggak boleh diusik. Ini harus seperti ini karena pakemnya seperti ini. Dari leluhur seperti itu. Nah, pemikiran yang seperti itu tuh sebenarnya dari dulu udah diajarkan ya bahwa budaya itu mesti harus melanggar pakem. Inovasi dan kehidupan itu memang harus melawan pakem, melawan sesuatu yang sudah dibentuk sejak dulu gitu. Untuk membentuk sesuatu yang baru. Karena sesuatu yang abadi adalah ketidakabadian kan. Jadi ya begitulah. Sure, right now, you might think life is painful and full of struggle. Life is suffering and life is terrifying. And it's okay to feel that way, but there's always two sides to coin, isn't it? I hope soon you'll find that life is beautiful. Life is also magical and colorful, and most of all, life is a blessing. I also learned from my favorite podcast, Mel Robbins. You know, Let Them Theory. Let Them Theory is a theory that can change your life. So, let them. Let the other person whatever they want. So let them. The let them theory is about freedom. Just two simple words. Let them. Will free you from the burden of trying to manage other people. When you stop obsessing over what other people think, say, or do, you have the energy to focus on your own life. You stop reacting and start living. That's the key. Stop reacting and start living. I will try it. Semoga CDS ini masih bisa dilanjutkan lagi dan masih berkembang terus. Ada sesuatu yang baru di dalamnya semoga. Dan semoga menjadi sesuatu yang baru buat aku dan kamu juga yang menonton ini. Terima kasih semuanya. I also want to learn how to become fluent in British accent. Like, oh, you look so beautiful and lovely today, my darling. What's happening here? Can you give me some words, huh? Oh, you look so beautiful and lovely today, my darling. Maybe next time, 10 years from now, I want to see it again. This time that I'm growing, I become better and better and better again. So if someone asks, what is CDS? My answer is CDS is me. It's my journey to become better.